Pada begini ya, kalau pada pakai kloset jongkok kan. Ya, gini kan kira-kira. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas topik perdebatan terbesar dari sejak dulu kala, yaitu Penting banget lah itu. penting banget lah pokoknya, itu terkait inilah benar-benar hajat hajat kebutuhan mendasar orang kayak kakus, nah, yaitu kloset duduk versus kloset jongkok. Mana yang lebih oke, mana yang lebih nyaman, dan juga terkait kebiasaan tiap orang. Oke, kita langsung ke papan tulis ya. Oke, ini medan perang kita nih. Kloset duduk atau kloset jongkok? Gimana? Kita mulai dari duduk dulu kali ya. Kalau duduk, ya lebih nyaman ya sebenarnya. Kita, terutama nggak semua orang bisa jongkok ya. Terutama kalau kita bahas, kita bukannya rasis loh ya. Tapi bule-bule itu biasa susah loh Asian squat. Ya, sama faktor U juga sih. Ya Kalau itu juga. lutut udah mulai sakit-sakit gitu emang agak Ya. susah nih pakai yang ini. Ya. Jadi kalau pertama secara kita lihat dari kebersihannya dulu kali ya. Kalau duduk, ya biasanya kan cenderung toilet kering ya. Kalau kloset duduk itu. Lalu kalau bicara kebersihan terkait flushing juga nih. Kalau flushing berarti otomatis ada tombolnya gitu. Lalu kalau dari desainnya sendiri si toilet duduk itu kan ada tutupnya. Jadi saat flushing pun biasa flushing tuh ada kemungkinan airnya muncrat keluar gitu ya. Jadi kalau ada tutupannya itu akan lebih bersih otomatis. Seperti itu kalau kita lihat dari yang kloset duduk ya. Sementara kalau jongkok ya lebih jelas. Ya. Kalau jongkok ya kebuka. Kalau flushing memang kalau di beberapa tempat itu cenderung menggunakan keran dan ember ya. Tapi sebetulnya kalau yang modern sebetulnya ada juga ini batang besi yang bisa dipencet atau diputar sedikit gitu, kemudian dia akan flushing. Ya, tapi kalau kloset jongkok ya nggak ada tutupnya. Jadi ya kalau konsep kamar mandi kering, ya begitu masuk kamar mandi ya akan langsung kelihatan tuh si klosetnya terbuka gitu, nggak bisa ditutupin. Ya kan nggak mungkin kan ditutupin sama kardus gitu kan, ya nggak banget lah. Kecuali ada desainnya memang bisa ada tutupannya. Iya. Ya, tapi tidak lazim. Ya kalau terkait jet shower ya sebetulnya dua-dua sih bisa di-equip dengan jet shower. Nah, kalau cuma mungkin kalau dengan kloset duduk karena cenderung istilahnya rapat gitu ya antara badan kita dengan si klosetnya, itu cipratan air dari jet showernya itu tuh ya cenderung udah di sini-sini aja gitu. Tapi kalau misalnya kloset jongkok pakai jet shower, ini gua hapus dulu ya. Jadi, nah, salah. Biasanya orang duduknya tuh di ini kan, di atasnya. Ini. Nah, ginilah kira-kira. Pada begini ya, kalau pada pakai kloset jongkok kan. Ya, gini kan kira-kira. Nah, ini kan ada jaraknya nih. Tuh. Jadi kebayang dong kalau pakai jet showernya gitu kan, potensi buat nyiprat kemana-mananya lebih besar. Tuh. Nah, berikutnya juga soal habit nih. Kebiasaan orang, kalau yang udah biasa pakai kloset jongkok, disuruh pakai kloset duduk nggak nyaman juga. Kalau begitu pula orang yang sudah pakai kloset duduk disuruh pakai kloset jongkok nggak nyaman. Makanya biasa kan kalau di mall-mall gitu kan suka ditulis, kan biasanya pakainya kloset duduk kan, bagusan gitu-gitu. Tapi kan ditulis dilarang duduk di atas klosetnya karena ya ada kecenderungan orang
yang jongkok kali. Ya, dilarang jongkok di atas kloset duduknya. tadi gua ngomong apa? Dilarang duduk di atas duduk. klosetnya. Oh iya bener. Kalau itu bener ya. Nggak boleh boker. Bener. Nah, dilarang jongkok di atas klosetnya. Itu. Kalau ini oke, memang begini. Nah, kalau yang ini kan nggak tepat. Sebetulnya problemnya kalau seperti ini tuh ya pertama masalah si kloset duduknya sendiri tuh takutnya nggak kuat. Tutupnya itu kan dari semacam plastik ya. Kalau didudukin itu bisa pecah segala macam. Dijongkokin. Salah lagi. Kan? Dijongkokin. Terus kemudian juga itu kan tutupnya itu ya cenderung licin ya. Kalau misalnya orang jongkok di atasnya potensi untuk tergelincir, jatuh, cedera itu juga besar. Sebenarnya kalau mau dijongkokin, ya isunya kenapa jangan dijongkokin? Pertama itu tutupannya rapuh bahannya. Terus kedua, kalaupun tutupannya diangkat, itu kan jaraknya kecil sekali ya. Iya. Kita kalau mau jongkok di situ, itu harus sangat seimbang sekali supaya nggak kepleset jatuh. Ya kan kalau ditutup kan begini. Nah, biasanya kan pas tutupnya dibuka itu kan kecil ya. Ya. Nah, jadi kalau yang ini pecah, kalau yang ini ya kaki bisa salah-salah kakinya nyemplung ke airnya. Ya, itu yang jadi masalah. Iya. Terus juga ya namanya apalagi ke toilet umum gitu ya. Ya masa iya orang copot sepatu dulu gitu buat jongkok di atasnya gitu kan. Pasti masih pakai sepatunya kan. Akhirnya ini kotor, sedangkan nanti setelahnya ada orang mau pakai buat didudukin. Walaupun mungkin sebetulnya itu rahasia umum. Iya. Kalau di toilet umum pasti ada aja yang kayak gitu. Gitu. Ya ini masalah kebiasaan. Jadi memang ya mesti lihat dah dari kulturnya seperti apa. Gitu. Karena sebetulnya ya dua benda ini tuh diciptakan ya memang untuk mengakomodir kebutuhan orang gitu ya. Kalau menurut gua sih sebetulnya nggak ada salah, nggak ada bener ya, itu dua-duanya. Cuma kalau yang lebih rapih, lebih kering ya, gua lihat kloset duduk lebih oke. Tapi kalau kita lihat dari secara dunia kesehatan nih ya, jongkok tuh katanya lebih sehat loh. Jadi kontraksinya nggak sebesar kalau duduk. Lebih gampang keluarnya begitulah kurang lebih. Makanya ada juga sebetulnya desain kloset duduk, bukan desain kloset duduknya ya, tapi ada bathroom fixture yang memungkinkan untuk desain kloset duduk digunakan bagi pengguna yang biasa jongkok. Yang biasanya tuh ada ganjelannya nih di depan, kayak dimasukin ke klosetnya. Menarik. Supaya orang bisa jongkok, posisinya bisa jongkok di kloset duduk. Oke. Nah.